Hikmah yang ke-151 dari Al-Hikamil Ata'iyah, berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nurun yakshifu laka bihi an atharih wa nurun yakshifu laka bihi an awsafih. Artinya, cahaya yang Allah bukakan untuk engkau dengan cahaya itu daripada bekas-bekas perbuatan Allah, dan cahaya yang Allah bukakan bagi engkau dengan cahaya itu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-151 ini. Zakaral Imam fi hadhil hikmah nurain, menyebutkan pengarang Imam Ahmad bin Athaillah di dalam hikmah yang ke-151 ini, nuraini, dua cahaya. Pertama, cahaya yang Allah buka dengan cahaya itu segala macam bekas ciptaannya. Yang kedua, cahaya yang Allah bukakan dengan cahaya itu daripada sifat-sifatnya. Lebih jelasnya, yang dimaksud dengan dua cahaya itu adalah yakni nural Islam wa nural iman. Yang pertama, pengarang musannif menyebutkan dalam hikmah tadi tentang nurul Islam, cahaya Islam. Yang kedua, nurul iman. Jadi hikmah yang ke-151 ini masih berhubungan dengan hikmah-hikmah sebelumnya. Hikmah 150, 149 ini masih lanjutannya. Panurul Islam alladhi huwa kan nujum. Cahaya Islam yang ada di dalam hati kita, yang diumpamakan seperti cahaya bintang. Madaduhu, pertambahannya cahaya Islam yang ada di dalam hati kita ini, biiksaril ibadati zahirah, dengan memperbanyak ibadah yang zahir. Dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang zahir, maka cahaya Islam yang ada di dalam hati kita ini semakin terang, semakin bersinar. Maksudnya memperbanyak ibadah zahir itu tentu ibadah-ibadah yang wajib sudah diselesaikan. Yang diperbanyak ini tentu ibadah-ibadah sunat. Dalam keterangan yang lalu, ada 3 macam ibadah sunat yang perlu diperbanyak, karena 3 hal ini sangat menarik cahaya Allah untuk menambah cahaya Islam di dalam hati kita. Disebutkan dalam keterangan minggu yang lalu, memperbanyak zikrullah, memperbanyak salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bergaul, selalu berkumpul dengan orang-orang yang salihin. Nah, 3 perkara itu apabila kita lazimi, 3 perkara itu bila kita laksanakan, maka cahaya Islam yang ada dalam hati kita ini akan semakin terang, semakin bersinar. Nah, sebaliknya apabila kita jauh dari orang-orang salihin, tidak banyak berzikir, bersalawat, bahkan ditambah dengan banyaknya maksiat-maksiat kepada Allah, maka cahaya Islam yang ada ini semakin redup. Nah, akhirnya kada bercahaya lagi.
memperbanyak zikir, terutama la ilaha illallah 1000 misalnya sehari, itu paling sedikit. Kalau orang-orang yang hendak dapat keberuntungan, kalau orang-orang yang hendak dapat ma'rifat, 1000 sehari itu intin sedikit. Salawat paling kada 1000 sehari, itu sudah paling minim. Lawan orang-orang saleh selalu dekat dimanapun orang-orang saleh yang dia kenal. Nah, 3 hal itu dilakukan tentunya sesudah melaksanakan yang wajib, menjauhi yang dilarang oleh Allah, ditambah tadi, maka cahaya Islam dalam hati kita ini akan semakin terang. Semakin terang. Wa alamatu isyrakihi, tanda bersinarnya cahaya Islam itu wujudu halawatil ibadati zahirah, didapatnya kenikmatan, didapatnya kelezatan ibadah zahir. Ini tandanya. Apakah cahaya Islam yang di hati ini bersinar? Apakah cahaya Islam di hati ini redup? Bisa kita ketahui, bisa kita rasakan dengan melakukan ibadah zahir. Apabila kita melakukan ibadah zahir seperti berzikir, bersalawat, sembahyang, baca Quran, itu ada menemukan kelezatan, ada menemukan kenyamanan, ada menemukan kenikmatan. Pertanda bahwa cahaya Islam di dalam hati kita ini bersinar. Itu tandanya. Apabila kita dalam melakukan ibadah zahir tidak dapat kenikmatan, tidak dapat ketenangan, nah maka itu tandanya bahwa cahaya Islam dalam hati kita ini belum bersinar lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita masing-masing diri kita bisa mengetahui, masing-masing diri kita bisa menilai apakah cahaya Islam dalam hati ini bercahaya, terang, atau sedikit cahayanya. Nah, coba kita baca Quran, coba kita berzikir, coba bersalawat. Apakah ada rasa nikmat? Apakah ada rasa manis dalam ucapan la ilaha illallah itu? Apakah ada kenyamanan di waktu kita membaca surat Yasin? Apakah ada kenyamanan waktu kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bila itu ada, nah alhamdulillah, syukur kepada Allah bahwa Islam dalam hati ini ada cahayanya. Bila kita baca Quran, nah kada dapat kenikmatan. Baca zikir, kada dapat kenikmatan. Baca salawat, kada dapat kenikmatan. Nah ini innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini bakal mati artinya. Cahaya itu bakal hilang. Jadi mesti diusahakan. Mesti diusahai dengan sungguh bagaimana caranya supaya cahaya Islam itu terang di dalam hati kita. Wasamaratuhu, buahnya. Nah ini yang dibicarakan oleh pengarang dalam hikmah 151 ini, buahnya. Buahnya cahaya Islam itu. Yakshifullahu ta'ala lahu wujuda atharihi fayastadillu biha ala fa'iliha. Buahnya itu Allah membukakan baginya adanya bekas ciptaan Allah. Maka dia menjadikannya dalil atas yang memperbuatnya, itu asar tadi. Nah ini buahnya. Kalau sudah kita beribadah zahir itu ada nikmat, kalau sudah kita beribadah zahir itu ada lezatnya, maka Allah akan membuahkan itu. Apa buahnya? Nah, kita diberi Allah kasab, diberi Allah keterbukaan,
Terbuka apa? Terbuka mata hati kita sehingga melihat alam semesta ini adalah bekas daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini buahnya, ini yang paling penting. Buahnya. Lalu kalau sudah demikian, fala yara syai'an illa ra'a fi'lallah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak melihat sesuatu melainkan dia melihat itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak melihat hatinya akan sesuatu apapun dari alam semesta ini, melainkan mata hatinya melihat itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini buah. Kayak apa jar supaya kawa kita nih bila melihat pohon ingat lawan penciptanya. Melihat gunung ingat lawan penciptanya. Melihat duit ingat lawan penciptanya. Melihat apapun ingat lawan penciptanya. Kayak apa supaya bisa demikian? Nah, prosesnya ia macam tadi. Itu berasal dari cahaya Islam yang ada di hati. Bila cahaya Islam ini terang benderang, cahaya Islam ini sudah diperkuat dengan zikir macam-macam tadi, dapat lezatnya ibadah, akhirnya Allah berikan buah ini. Nah, melihat ada manusia, maka hatinya berbicara itu adalah ciptaan Allah. Melihat segala sesuatu, hatinya ingat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila orang demikian, orang ini sudah duduk di suatu kedudukan yang disebut dengan makam tauhid bil af'al namanya. Ini orang sudah bertauhid ngarannya. Tauhid bil af'al. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Buah ini kada akan kita dapat kalau kita belum melaksanakan prosesnya tadi dulu. Buah itu kada akan datang kepada kita kalau kita kada menjalani jalan-jalan yang disebut tadi. Man tahaqqaqa bihadzal maqam, orang yang sudah mantap dengan ini kedudukan, orang yang sudah kukuh dalam kedudukan tauhid af'al, orang yang sudah kukuh dalam kedudukan dia tidak melihat sesuatu melainkan itu perbuatan Allah. Ini sudah mantap di situ. Nah, faqalbuhu salimun, maka hati orang ini salimun, selamat. Hati orang ini selamat. Selamat pertama min ta'yiril khalqi wa tawbihihi wa ihanatihi. Hati orang ini selamat daripada mencela makhluk, daripada menghinakannya, daripada merimihkannya, daripada menyalahkannya. Hatinya orang ini selamat. Maka hati orang yang sudah duduk di makam ini, hatinya kada akan menghinakan orang, hatinya kada akan menyalahkan orang, hatinya kada akan merimihkan orang. Karena hatinya melihat bahwa itu adalah merupakan perbuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Kada ada lagi yang saling salah menyalahkan, tiwas meniwas, kenapakah ini, kenapakah itu, jakakah ini, kadakah itu. Nah, kada mau lagi, karena hati orang ini sudah salimun, sudah selamat dari yang demikian itu. Sebab hatinya sudah melihat, hatinya sudah menyaksikan apapun yang terjadi itu adalah merupakan fi'lullah, perbuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Hati orang ini selamat dari demikian. Wal hikdi, selamat daripada dengki, dendam. Hikdi, dendam. Kada mau lagi dendam. Maulah dendam hati. Kada mau. Kenapa? Karena dia melihat bahwa itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perbuatan Allah. Dendam melawan Allah lah, maulah kayak itu.
Makanya jar Nabi kita al-mu'min laisa bihaqud. Orang mukmin itu kada mau dendam. Kenapa? Karena hatinya melihat bahwa itu adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adalah dengki kepada orang kada ada. Adalah marah hatinya kepada orang kada ada lagi. Ini hati. Walaupun zahirnya dia bisa marah, walaupun zahirnya dia bisa menegur, walaupun zahirnya dia bisa amar ma'ruf nahi munkar, itu urusan syariat, urusan zahir. Tetapi hatinya tetap bahwa itu semua adalah merupakan fi'il Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti menempatkan mana yang zahir, mana yang batin. Boleh kita amar ma'ruf, bahkan diperintah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Cegah kemunkaran, tegur orang berbuat munkar, itu diperintah. Tetapi hati kita tetap memaklumi bahwa dia itu bisa demikian adalah karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu hati tetap jangan bergeser dari demikian. Makanya ada istilah para ulama, idza ra'aitumun nas bi'ainil zahir i'tarattahum wa idza ra'aitahum bi'ainil batin i'tazartahum. Itu manusia kalau engkau lihat dengan mata yang zahir, engkau akan banyak mengeritik mereka. Manusia-manusia kalau kita lihat dengan mata zahir, maka akan banyak mengeritik mereka. Kenapakah ini? Kenapakah itu? Kalau kita lihat hanya dengan menggunakan mata yang zahir. Wa idza ra'aitahum bi'ainil batin, bila engkau pandang manusia dengan mata hati, i'tazartahum, engkau bisa memaklumi mereka. Kenapa? Karena mereka itu tidak ada daya dan upaya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau amar ma'ruf nahi munkar demikian, amar ma'ruf nahi munkar yang bermutu. Amar ma'ruf nahi munkar yang benar. Jangan kehati-hati bencinya lawan orang yang berbuat munkar itu. Tampakkan ketidaksenangan kita kepada orang yang munkar. Tampakkan ketidaksukaan kita kepada orang yang munkar. Tetapi hati kita tetap memaklumi mereka berbuat demikian itu. Nah, ini ngarannya adalah perkawinan antara syariat dan hakikat. Jangan sampai ke hati-hati bencinya kepada orang yang berbuat macam-macam itu. Hati tetap utuh. Tidak bergeser daripada la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hati. Jangan dikeluarkan juga. Urusan syariat, ya syariat. Urusan hakikat, hakikat. Mulut kita mencegah kemunkaran. Mulut kita melarang orang munkar. Mulut kita memarahi orang yang munkar. Tapi di dalam hati kita tetap memaklumi kelakuan dan keadaan mereka itu. Nah, demikian yang dituntut di dalam agama itu. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi itu hati kita kadang akan ada dendam, hati kita kadang dengki, hati kita kadang ada marah, hati kita kadang ada ma'yatirat, mengeritik, kadang ada hati. Hati tetap mengakui, mengetikatkan bahwa semua yang ada, apapun itu adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau sudah orang duduknya demikian. Ini orang yang sudah cahaya Islamnya bersinar. Maka buah yang didapat seperti itu. Kalau hati kita masih marah, hati kita masih dendam, hati kita masih dengki, hati kita masih suka menyalahkan orang, itu menunjukkan bahwa cahaya Islam itu masih kulup-kulup lagi. Banu pajah, banu benyala. Kalau hati kita cahaya Islam itu bagus, akan demikian keadaannya. Nah, yang kedua, wa nurul iman. Nurul iman. Alladhi huwa kal qamar, yang dicontohkan tadi oleh beliau dalam keterangan sebelumnya itu seperti bulan. Madaduhu, pertambahannya cahaya iman itu bitahqiqil ibadatil batinah, dengan memantapkan ibadah yang batin. Kayak apa cahaya iman ini? Nah, supaya bersinar.
supaya tambah terang. Caranya mantapkan ibadah batin. Seperti apa? Sudah dijelaskan dalam keterangan yang dahulu, seperti ikhlas. Ikhlas itu termasuk ibadah batin. Selama ini kita beribadah karena takut neraka. Kada wani kada sembahyang kena ke neraka mati. Nah, iya itu. Kada wani kada berzakat kena bangkrut hartana ada. Jadi ibadah kita selalu demikian, dihantui dengan ketakutan-ketakutan. Kenapa kada puasa? Nah, kayaknya kehausan di akhirat mun kada puasa padang mahsyar. Selalu dengan ketakutan. Nah, ikhlas seperti itu walaupun sudah benar tapi mesti diperbaiki. Selama ini kita beribadah selalu mengharapkan hal-hal yang menyenangkan diri kita. Kenapa sembahyang malam? Supaya masuk surga. Nah, kan nyaman diri kita. Kenapa bersedekah? Supaya selamat. Nah, selamat berarti kesenangannya kepada diri kita. Padahal yang dituntut dengan ibadah itu adalah mardhatillah, kesenangan Allah. Keridhaan Allah. Kita sembahyang untuk menyenangkan Allah. Kita puasa untuk menyenangkan Allah. Kita tahajud untuk menyenangkan Allah. Nah, itu ikhlas yang benar. Nah, jadi ikhlas ini mesti ditahqiq, mesti dibujurkan. Kita tinggalkan selama ini kita beribadah karena takut neraka, karena mengharap surga, tinggalkan. Kita pindah. Bahwa kita beribadah untuk kesenangan Allah. Untuk keridhaan Allah. Bila kita ikhlas demikian, nah ikhlas seperti itulah yang bisa menambah cahaya iman di dalam hati. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Seperti lagi contohnya khauf. Khauf, takut. Takut itu takut kepada Allah. Orang takut kepada Allah itu macam-macam. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah termasuk ibadah batin. Ibadah batin. Ada orang yang takut kepada Allah itu karena Allah itu maha menyiksa. Dia takutan dengan Allah. Ada orang yang takut kepada Allah karena Allah bisa berbuat apa yang dia kehendaki. Kita yang hidup saat ini bisa mati kalau Allah menghendaki mati. Orang yang kaya saat ini bisa bangkrut sekejap mata kalau Allah menghendaki. Nah, takutan kita lawan Allah itu. Tapi takutannya karena demikian. Nah, walaupun itu sudah benar takutnya, tapi hendaknya takut kita mesti berpindah. Jangan takut karena itu kepada Allah. Kita takut kepada Allah itu karena keagungan Allah. Takut kita kepada Allah karena kebesaran Allah. Takut kepada Allah karena keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lebih baik takutnya daripada takut terhadap siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bila takut kita kepada Allah ini karena keagungan Allah. Kita takut kepada Allah karena kebesaran Allah. Takut seperti itu yang menambah cahaya iman di dalam hati kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa alamatu isyrakihi wujudu halawatil ibadatil batinah. Tanda bersinarnya cahaya iman itu adalah didapatnya manisnya ibadah batin. Kalau dia beribadah itu ikhlasnya, ikhlas yang benar, dia beribadah dia ikhlas karena ingin mencapai keridhaan Allah, maka hatinya sejuk. Nah, bila dia mengingat Allah, hatinya ingat kepada Allah, hatinya akan nyaman. Nah, itu buahnya. Pokoknya ibadah-ibadah batin kita akan menemukan kelezatan. Begitu kita tafakkur tentang ciptaan Allah. Kita tafakkurkan bumi, langit, pohon, manusia. Sehingga menunjukkan itu semua kepada keesaan Allah. Begitu nikmatnya kita tafakkur kepada Allah. Nah, ini sudah dapat manisnya tafakkur. Itu tanda cahaya iman dalam hati kita terang.
Wa samaratuhu, adapun buahnya. Kalau cahaya iman ini terang, buahnya apa? Yakshifullahu lahu subuta awsafihi fil asya. Allah bukakan bagi dia akan sabitnya sifat-sifat Allah pada segala sesuatu. Segala sesuatu ini kada bisa lepas daripada sifat-sifat Allah. Nah, kalau yang tadi fi'il Allah, ini sudah naik ke sifat-sifat Allah. Semakin dekat dengan Allah artinya. Fala yara syai'an, maka dia tidak melihat sesuatu apapun di alam semesta ini illa ra'a qudratallah bidzalika syai', melainkan dia melihat kudrat Allah pada sesuatu itu. Wa iradatahu iradat Allah, wa ilmahu ilmu Allah, wa hayatahu hidupnya Allah, ila akhir sifat. Nah, kalau dulu kita melihat sesuatu itu adalah fi'il Allah, ujar hati ini. Melihat kita burung, fi'il Allah. Nah sekarang lebih naik lagi. Kita melihat sesuatu, ingat, itu adalah tanda kudratnya Allah, iradatnya Allah, ilmunya Allah, hayatnya Allah, segala macam sifat-sifat Allah. Nah ini sudah lebih tinggi dari kedudukan yang pertama. Orang yang duduk di makam ini dinamakan makam tauhid bis sifat namanya. Nah, melihat apapun kita ingat bahwa ini adalah kudratnya Allah, iradatnya Allah, hayatnya Allah. Melihat langit, bumi, gunung, duit, makanan, apapun kita melihat, hati kita sadar, hati kita ingat, ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini kudratnya Allah, di sini iradatnya Allah. Tuhan kada iradat adalah makanan kadada. Kalau Tuhan kada hayat adalah dunia kadada. Nah, jadi semua itu timbul sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah buah orang yang cahaya imannya itu bersinar. Man tahaqqaqa bihadzal maqam, orang yang sudah mantap dalam kedudukan tauhid bi sifat ini, faqalbuhu salim, hatinya itu selamat minar riya, daripada riya. Kayak apa cara membuangi riya? Ngalih, menghilangkan riya itu. Jadi kalau sudah kita duduk di makam tauhid sifat, maka riya itu akan hilang sendirinya. Kan riya itu mengharapkan pujian makhluk. Riya mengharapkan penghormatan makhluk. Riya mengharapkan balasan makhluk. Sedangkan hati kita sudah melihat makhluk itu kada berdaya. Makhluk itu adalah bekas. Makhluk itu adalah sabitnya kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Buat apa lagi riya? Nah, kenapa kita riya? Karena kita belum sampai ke kedudukan ini. Dan sementara kita belum sampai ke sini, kita akan sulit menghilangkan riya dalam segala amal kebaikan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, maka hilanglah dari hati orang yang duduk di kedudukan ini riya. Ada lagi riya, apa yang diriakan? Makhluk bisa berbuat apa? Ada makhluk itu. Makhluk memuji kita. Tuhan menghendaki juga memujinya. Memuji kita. Kalau Tuhan ada menghendaki memuji kita, makhluk ada akan memuji kita. Kita mengharapkan makhluk membalas. Kalau Tuhan kadang menghendaki itu, ada akan membalas makhluk kepada kita. Nah, jadi kalau sudah demikian, riya kemana lagi bukanya? Kemana lagi larinya riya? Kada ada lagi. Dengan sendirinya riya itu akan lenyap dari hati kita. Salimun minar riya, selamat daripada riya. Wa hubbil jah war riasah, mencari kedudukan, mencari pangkat di manusia. Buat apa mencari pangkat di manusia, mencari pujian di manusia? Kalau Allah tidak menghendaki, kada akan mereka memuji kita. Wal i'timad ala ghairillah, selamat hati kita berpegang atas selain Allah. Wal unsi bi khalqillah, selamat hati kita daripada jinak, senang dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hikmah 151 ini adalah membicarakan dua cahaya.
Dan beliau tidak membuat yang terakhir, yaitu nurul ihsan, cahaya ihsan. Mungkin di hikmah yang akan datang, mungkin yang keberapa akan dijelaskan beliau bagaimana kita mendapatkan buah daripada nurul ihsan. Sedangkan di sini hanya dua, buah nurul Islam, cahaya Islam, dan buah daripada nurul iman, cahaya iman. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-152 insyaallah ta'ala. Hikmah yang ke-152 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, rubbama waqafatil qulubu ma'al anwar kama hujibatin nufusu bikasaifil aghyar. Kadang-kadang terhenti hati-hati manusia itu beserta cahaya-cahayanya, sebagaimana di dinding itu nafsu dengan tebalnya makhluk Allah. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-152 ini. Para muhibbin rahimakumullah, sebagian di antara manusia ada yang hatinya itu didinding oleh nafsunya, sehingga cahaya yang ada di dalam hati itu menjadi tertutup dengan tebalnya dinding nafsu tadi. Artinya orang ini hidupnya dikuasai, hatinya dikuasai oleh nafsunya. Tanda orang yang hatinya itu dikuasai oleh nafsunya, tandanya adalah bahwa yang dipentingkannya itu kesenangan dirinya. Yang kedua, tandanya adalah yang ditujunya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanda orang yang dirinya itu dikuasai oleh nafsu. Yang dipikirkannya adalah kesenangan diri. Kesenangan dirinya. Yang kedua, yang ditujunya itu adalah makhluk Allah. Tidak akan ada dalam pikirannya itu bagaimana musyahadah kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagian orang yang tadi ada yang terhenti sampai di situ. Artinya sampai mati dia demikian. Sampai mati, terhenti. Walaupun orang ini mengucapkan, ma'ya'tiqadkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah kecuali Allah, tetapi pada praktiknya orang ini selalu mengutamakan kepentingan dirinya, kesenangan dirinya, pandangan makhluk terhadap dirinya. Orang ini sangat khawatir kalau makhluk itu meremehkannya. Orang ini sangat khawatir kalau makhluk tidak menghargainya. Orang ini sangat takut kalau makhluk meninggalkannya. Orang ini sangat menjaga harga dirinya di hadapan makhluk. Nah, ini orang yang hatinya itu dikuasai oleh nafsunya. Cahaya Islam yang ada di hati menjadi tidak bersinar lagi karena ditutupi dengan tebalnya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang bercupul di dalam hatinya itu. Para muhibbin rahimakumullah, apabila keadaan ini ada pada diri kita dan kita tidak berusaha untuk membersihkan yang tebal tadi daripada makhluk sehingga menutupi cahaya hati, nah dikhawatirkan
orang-orang seperti ini matinya tidak membawa iman. Dikhawatirkan matinya tidak membawa iman. Karena orang ini orientasinya adalah makhluk. Yang dicarinya itu adalah makhluk Allah. Dia senang dengan makhluk, dia berpegang dengan makhluk, dia takut kehilangan makhluk, dia takut segala-galanya adalah makhluk Allah. Nah, orang ini walaupun dia muslim, tetapi dikhawatirkan matinya kehilangan Islam itu. Jadi mesti diusahakan. Apabila selama ini kita berada di situ, kita mesti membersihkan itu agar naik dari tingkatan itu. Ya sekada-kadanya kita naik ke tingkatan nurul Islam, cahaya Islam. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qad taqiful qulub fi maqami nuril Islam atau maqami tauhidil af'al. Terkadang terhenti itu hati pada makam nurul Islam atau makam tauhid af'al. Fala tartaqi ila maqami nuril iman atau maqami tauhidis sifat. Maka tidak naik itu hati ke makam cahaya iman atau makam tauhid sifat. Ini orang sudah bagus. Orang yang hidupnya sudah tidak dikendalikan nafsu. Walaupun asalnya demikian juga. Manusia itu memang fitrahnya itu lebih dulu nafsu daripada akal. Kita lihat anak-anak yang baru lahir, pikirannya apa? Selalu nafsunya. Dia menyusu, dia menangis kehilangan ibunya. Itu semuanya adalah nafsu. Jadi manusia ini pada dasarnya memang didahului oleh berkuasanya nafsu di dalam dirinya. Nah, apabila dia berusaha untuk menaikkan tingkatannya ke atas, maka orang ini akan sampai kepada makam nurul Islam. Dia sampai kepada makam tauhid af'al. Orang yang sampai di makam ini, orang ini sudah manis melakukan ibadah zahir. Orang sampai di makam ini sudah lezat membaca Al-Quran, sudah lezat berzikir. Ini sampai di makam ini. Dan dia sudah bisa menyaksikan bahwa yang ada di alam semesta ini adalah merupakan atharu fi'alillah, merupakan bekas perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah duduk di situ. Dia melihat apapun, dia sudah bisa melihat bahwa itu adalah merupakan perbuatan dari Allah. Nah, ini sudah mantap nih sebenarnya nih. Kalau ukuran kita sekarang ini sudah hebat duduk di sini. Walaupun yang paling rendah daripada golongan yang ada di dalam suluk. Ini sudah mantap. Dia melihat apapun, dia lihat itu fi'il Allah, perbuatan Allah. Nah, di sini pun dia sudah tidak ada lagi perasaan dendam kepada orang. Di sini pun dia sudah tidak ada lagi perasaan menyalahkan orang. Di sini pun dia sudah tidak ada lagi untuk berbuat marah, hatinya marah kepada orang. Karena dia melihat bahwa semua itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah. Nah, jadi ada orang yang sudah sampai di situ, sampai di makam tauhid af'al, sampai di makam nurul Islam, dia terhenti di situ. Terhenti. Kada bisa lagi naik ke makam tauhid iman. Kada bisa lagi dia naik ke makam tauhid sifat. Dia hanya sampai di tingkat pertama. Di tingkat pertama. Terkadang terhenti dia di situ dan tidak bisa naik kepada makam tauhid sifat atau makam nurul iman. Kenapa sebabnya dia terhenti di situ?
Banyak sebabnya. Wadhalik yang demikian imma li dha'fil himmah anit tarakki. Ada kalanya sebabnya itu karena keinginannya lemah daripada naik. Keinginannya sudah lemah untuk naik ke makam tauhid sifat. Sudah kada ada lagi semangat untuk naik tingkat. Cukup di kupral aja. Kupral aja. Nya kada ada kapingin lagi hendak jadi kapten, letnan kapten, apalagi letnan kolonel kada kapingin. Nya merasa sudah cukup dengan kupralnya itu. Nah, maka orang ini sampai dia mati, dia duduknya di tauhid af'al. Wa imma li ru'yati annahu al-ghayah allati laysa syai'un fawqaha. Ada kalanya dia terhenti di situ karena dia melihat itu merupakan puncak yang tidak ada lagi di atasnya. Dia menganggap bahwa ini sudah puncaknya. Nah, dia sudah menganggap bahwa sembahyang itu nikmat, sembahyang itu lezat, baca Quran itu tenang hatinya. Dengan makhluk ini tidak ada lagi perasaan-perasaan aneh-aneh, dendam, dengki, tidak ada lagi. Ini merasa itu sudah puncak. Nah, maka dia terhentilah sampai di situ. Wa imma lil unsi bihi biwujudil halawah fihi, dan ada kalanya dia terhenti itu karena senang dengan kedudukan itu, dengan ada kelezatan padanya. Tadi dia sudah merasa lezat duduk di situ. Dia sudah merasa nikmat kalau berzikir. Dia kalau sudah merasa tenang kalau menuntut ilmu. Dia sudah merasa nyaman dengan bersalawat. Jadi cukup dah sini aja. Ada perlu lagi ke tingkatan-tingkatan yang lain. Padahal untuk orang-orang dahulu ini sudah merupakan kedudukan yang paling rendah. Tapi untuk ukuran sekarang, kalau ada manusia seperti ini sudah hebat ini. Ini sudah hebat, sudah langka. Orang yang nyaman baca Quran, orang yang nyaman berzikir, orang yang nyaman baca salawat, orang yang tidak ada dendam dalam hatinya, orang yang tidak ada apalagi dengki dalam hatinya, orang yang tidak ada menyimpan kejahatan kepada orang lain. Ini sudah hebat kalau ada zaman sekarang. Ini sudah langka. Padahal di zaman dahulu ini merupakan tingkatan pertama, hanya kelas 1. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa imma lil qana'ah bihi, dan ada kalanya bahwa dia sudah merasa puas dengan demikian. Sudah merasa puas dengan duduk di makam Nurul Islam, dengan duduk di makam tauhid af'al. Dia sudah merasa puas. Lianna man tahaqqaqa fi hadzal maqam lahul ma'unatu minallahi subhanahu wa ta'ala, karena orang yang benar-benar sudah duduk di makam tauhid af'al, di makam Nurul Islam, baginya itu sudah dapat ma'unah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti itu, orang sudah berma'unah. Orang sudah dapat ma'unah Allah. Contohnya ma'unah itu misalnya kan nasri ala a'da'i, seperti dia ditolong Allah menghadapi musuh-musuhnya. Bila ada orang mahiri iinya, garing orangnya. Ada orang yang batiinya, kecelakaan orangnya. Itu sudah dapat ma'unah. Orang seperti ini sudah dapat ma'unah dari Allah. Nah, dia sudah merasa puas dengan itu. Sudah merasa cukup dengan demikian itu. Wa iqbalin nas alaih, berdatangannya manusia kepadanya. Wastijabatid da'awat, dan doa-doanya sudah dikabulkan oleh Allah. Nah, dia sudah merasa puas dengan itu. Padahal ini hanya duduknya di tingkat pertama, di makam tauhid af'al, makam di mana dia menyaksikan tidak ada sesuatu yang ada melainkan itu perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala.
orang yang puas duduk di sini ini gina akibatnya bisa jadi panambaan gina. Jadi panambaan gina nih. Orang minta banyu kabul, orang minta doa akan apa kabul. Ini sudah senang dengan itu. Sudah kada memikirkan lagi hendak naik tingkatan, naik derajat di sisi Allah. Dia sudah puas di situ. Padahal itu hanya makam tauhid afal. Wa imma li'adami syaikhin mursyidin, ada kalanya dia terhenti di situ karena tidak adanya guru yang membimbing dia. Nah, ini padahal hendak aja lagi naik ke atas lagi. Cuma kada ada orang yang membimbing dia, kada ada orang yang bisa mengarahkan dia untuk bisa naik ke makam tauhid sifat dan seterusnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ini merupakan cobaan pertama bagi orang yang duduk di sini, orang yang duduk di makam tauhid afal ini. Orang yang sudah merasa nyaman berzikir tadi, yang sudah hatinya bersih dari dendam, dengki dan sebagainya itu cobaan pertama yang diberikan Allah kepadanya, kena kabul doa, ditolong atas orang-orang yang memusuhinya, sehingga dia sudah merasa nyaman di situ dan terhenti sampai di situ. Kada ada lagi ingin himmah untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa qad taqiful qulub fi maqami nuril iman aw maqami tauhidis sifat fala tartaqi ila maqami nuril ihsan aw maqami tauhidiz zat. Dan terkadang hati itu terhenti di makam nur iman atau makam tauhid sifat. Nah ini sudah naik tadi. Asalnya inya di makam nur Islam, asalnya dia di mantap di tauhid af'al, sekarang dia sudah naik. Nah, dia kada peduli orang datangan kepadanya, dia tidak peduli doanya kabul, dia kada peduli segala macam maunah yang diberikan Allah, dia kada peduli. Dia tetap hendak naik ke tingkatan di atas, naik ke atas ke makam nurul iman. Naik dia ke atas ke makam tauhid sifat, sehingga dia bukan hanya lagi menyaksikan fi'il Allah, tetapi bila dia melihat sesuatu, dia melihat bahwa itu sesuatu adalah merupakan kudrat, iradat, ilmu dan hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lebih mantap lagi. Kalau dulu melihat apa, mendengar apa itu fi'il Allah. Ini sudah naik. Melihat batu, itu batu adalah kudrat, iradat, ilmu, hayat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya itu batu menunjukkan Allah itu kudrat, Allah itu punya iradat, Allah itu punya ilmu, hayat dan sebagainya. Maulah ada batu, kalau ada kudrat Allah, kalau ada iradatnya, kalau ada ilmunya, kalau ada hayatnya. Nah, jadi ini orang sudah naik tingkatannya nih, sudah naik. Terkadang hatinya terhenti di situ. Dia tidak akan naik lagi ke makam yang lebih tinggi, makam nuril ihsan atau makam tauhid bizzat. Dia kada sampai ke makam tauhid bizzat. Ini pun kalaunya ada sangat langka manusianya. Kalau zaman dahulu masih banyak saja orang-orang yang duduk seperti ini, yang makam tauhid sifat. Kalau ini tinggal, kalau sekarang tinggal banyak buku-bukunya. Nah, sekarang hanya banyak kisah-kisahnya, hanya banyak karangan-karangannya. Kalau dulu memang banyak manusianya yang duduk di makam ini, yang duduk di kelas ini. Mereka sudah sampai ke tauhid sifat, sampai kepada makam nurul iman ini. Fala tartaqi ila maqami nurul ihsan atau maqami tauhid bizzat, dia tidak naik ke makam nurul ihsan atau makam tauhid zat. Wadalik yang demikian itu sebabnya sama seperti di atas tadi, imma li dha'fil himmah anit taraqqi. Himmahnya sudah lemah. Himmahnya sudah lemah. Keinginannya sudah kada ada lagi untuk naik. Nah, sehingga dia terhenti di situ. Ini sudah orang wali ngarannya ini. Ini wali sudah ini.
sudah derajat wali. Orang yang sudah mantap duduk di tauhid sifat itu sudah orang wali. Nah, karena wali itu pun ada makam-makamnya, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, orang yang sudah mantap di tauhid sifat, nah itu sudah termasuk golongan kekasih Allah. Nah, dia sudah merasa cukup di situ. Sebabnya kenapa dia tidak mau lagi naik ke atas, karena sudah lemah keinginannya. Wa imma li ru'yati annahu al-ghayah allati laisa syai'un wara'aha. Ada kalanya dia melihat bahwa itu merupakan puncak yang sudah tidak ada lagi di belakangnya. Wa imma lil unsi bi wujudil halawah bihi. Ada kalanya dia terhenti itu karena sudah senang dengan adanya halawah, adanya kemanisan ibadah batin, kelezatan ibadah batin yang dirasakannya. Wa imma lil qana'ah bihi. Ada kalanya pula dia terhenti itu karena dia sudah merasa puas dengan demikian. Li'anna man tahaqqaqa bi hadzal maqam. Kemudian karena orang yang sudah mantap duduk di makam tauhid sifat ini, lahul karamah minallah subhanahu wa ta'ala, dia sudah punya karamat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Orangnya sudah berkaramat. Sudah berkaramat. Misalnya, nah orang ini katayil makan waz zaman. Orang ini sudah diberi Allah karamat bisa melipat tempat dan masa. Melipat tempat. Orang ke Makkah musimnya 10 jam, ini mungkin hitungan detik sudah sampai ke sana. Orang yang baca Quran itu paling bisa misalnya sehatam sehari, ini 3 jam sudah hatam Quran. Nah, sudah dilipat Allah kepadanya itu masa, dilipat Allah kepadanya tempat. Hendak kemana inya pergi, hitungan detik sampai ke sana. Nah, itu dia sudah merasa nyaman dengan itu, sudah merasa cukup dengan itu, sehingga tidak ada keinginan lagi untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu nurul tauhid bidzat tadi, tauhid bidzat atau nurul ihsan. Ini sudah merasa cukup di nurul iman, sudah merasa cukup di tauhid sifat, karena sudah ibadah zahirnya sudah lezat, ibadah batinnya sudah lezat. Apalagi ibadah zahir sudah lezat, ibadah batin sudah lezat, hendak kemananya pergi, hitungan detik sampai ke sana. Wal kashfi 'anil mughayyabat, dia sudah mendapat kasab daripada hal-hal yang gaib. Nah, dia sudah bisa melihat perkara-perkara yang gaib, karena itu karamat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghairihima minal karamat, dan selainnya daripada karamat-karamat. Nah, banyak pula mereka itu hanya sampai di situ, tidak ingin lagi melanjutkan kepada yang lebih tinggi, yaitu makam nurul ihsan tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa imma li'adami syaikhin mursyidin, ada kalanya pula dia terhenti di situ karena ketiadaan guru yang membimbing dia. Gurunya misal wafat misalnya, sehingga tidak ada lagi yang bisa mengarahkan dia untuk bisa naik tingkat kepada selanjutnya itu. Li'anna man sahiba syaikha fala budda ay yurahhilahu ilal maqsud, karena orang yang beserta guru, tidak boleh tidak si guru itu pasti akan memberangkatkan dia kepada tujuannya. Kalau dia terus beserta gurunya pasti akan membawanya sampai kepada tujuan puncak, yaitu bisa mentauhidkan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi di sini ada 3 sebenarnya di hikmah yang ke-152 ini ada 3. Satu tadi manusia awam. Nah, orang yang hatinya itu kada kelihatan apa-apa cahaya. Nah, sehingga tertutupi oleh nafsu. Tertutup nafsu, dikuasai nafsu, pikirannya hanya kesenangan dirinya, tujuannya hanya makhluk Allah. Nah, ini jangan sampai kita terhenti di situ.
Jangan sampai terhenti di situ. Tinggalkan kedudukan itu. Kita harus mesti naik. Nah, paling kada kita naik ke makam ashabul yamin ya orang. Nah, yang pertama tadi kedudukan awamul muslimin. Kebanyakannya orang muslim duduk di situ. Yang dipikirnya kesenangan hidup, mati ke surga. Nah, itu pikirannya orang yang awamul muslimin, hidupnya senang, matinya ke surga. Itu pikiran awamul muslimin. Kalau orang yang berakal, yang dipikirkannya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam dunia diridhai oleh Allah, dan di akhirat pun bertemu dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebenarnya orang yang berakal di situ. Nah, awamul muslimin ini hidupnya mencari kesenangan, yang ditujunya adalah penilaian, penghargaan makhluk. Nah, ini yang tidak ada cahaya hati ini mesti tinggalkan. Jangan lagi di situ andaknya kita. Nah, kita perlahan kita naikkan. Kalau kita masih di situ duduknya, kita kada akan bisa nyaman beribadah. Kada bisa nyaman beribadah kalau kita di situ. Nah, dipuji orang, nah bisa nyamannya beribadah. Si anu tuh ibadah tambah rajinnya. Karena yang ditujunya makhluk. Kalau orang kada memuji, apalagi mencelaknya, ampih beribadah. Nah, ini orang yang hatinya buta, ditutupi oleh tebalnya makhluk dalam hati ini. Dia beribadah rajin bila dipuji, mundur bila dicela orang. Nah, bila hati kita macam itu, bahaya. Bahayanya apa? Kena mati kada membawa Islam. Itu bahayanya. Dikhawatirkan matinya kada membawa iman. Jadi dicela orang kah, dipuji orang kah, kalau kita beribadah itu bagus sudah. Bila kita beribadah itu bagus, kada perlu menunggu celaan orang, kada perlu menunggu pujian orang, itu kada perlu. Beribadah itu bagus. Nah, jadi hati kita yang macam ini mesti dirubah maka. Jangan lagi tujuan itu hingga makhluk Allah. Tujuan itu hingga makhluk Allah, pujiannya, sanjungannya, segala macam daripada makhluk. Ini mata hati kita sudah tenggelam dengan tebalnya itu. Nah, jangan sampai terhenti di situ sampai mati. Mesti naik kita. Paling kada naik kita ke ashabul yamin. Ashabul yamin artinya orang yang duduk di makam nurul Islam, orang yang sudah bisa mentauhidkan af'al. Nah, paling kada di situ kita. Kalau mati, ya mati di situ. Jangan sampai di bawah tadi. Nah, sudah sampai di ashabul yamin, sampai di nurul Islam, tauhid fi'il. Nah, mudah-mudahan kita bisa naik lagi ke atas. Naik ke atas makam tauhid iman, makam tauhid sifat, sehingga bila kita melihat apapun, mendengar apapun, kita ingat bahwa itu adalah kudrat, iradat, ilmu hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di makam ini kita bisa selamat daripada ujub. Di makam ini kita selamat daripada riya. Di makam ini kita selamat daripada berpegang kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makam di tauhid sifat ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, sebagian orang lagi semakin mengecil, semakin sedikit. Ada orang yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala ke makam ihsan, makam tauhid bidzat. Nah, orang ini apabila dia melihat sesuatu, tidak ada yang dia lihat, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi fiilnya, tidak lagi sifatnya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah lebih daripada wali lagi ini. Bukan hanya karamat, tapi berbagai macam karamat zahir dan batin akan diberikan Allah kepada orang yang berada di kedudukan ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Selanjutnya hikmah yang ke-153 insyaallah ta'ala, yang artinya menutupi Allah Subhanahu wa ta'ala akan cahaya-cahaya yang ada di dalam hati dengan
tutupan zahir yang tebal untuk memuliakan bagi cahaya-cahaya itu bahwa dia menjadi biasa dengan adanya dinampakkan dan diseru atasnya dengan lisan kemasyhuran. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-153 ini. Maksudnya adalah satarallah subhanahu wa ta'ala sirral wilayah alladhi fi qalbil abdi bi awsafil bashariyah. Allah subhanahu wa ta'ala menutupi rahasia kewalian yang ada, itu rahasia kewalian tadi di dalam hati hambanya. Rahasia kewalian yang ada di dalam hati seorang wali itu ditutupi oleh Allah, dilindungi dengan sifat-sifat kemanusiaan. Kal akli seperti makan, wasyurbi minum, wan naumi tidur, wan nauh wan nikahi nikah, wal maradi sakit, wan nisyan lupa, wa gairi dalik dan selainnya. Jadi kewalian seorang wali itu ditutupi oleh Allah dengan sifat kemanusiaan, sehingga pada zahirnya seorang waliullah itu tidak ada beda dengan manusia biasa. Mereka makan seperti kita makan, mereka kawin sebagaimana kita kawin, mereka bisa lupa sebagaimana kita bisa lupa, dan seterusnya. Nah, itu sifat-sifat kemanusiaan adalah merupakan tutupan yang diletakkan oleh Allah pada diri mereka untuk melindungi sirral wilayah, untuk melindungi rahasia kewalian yang ada pada diri mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kenapa Allah menutupi rahasia kewalian seorang wali itu? Kaila yabtadila wala yashtahira wa kaila ya'rifahu man la ya'rifu qadrah. Allah menutupi kewalian seorang hambanya itu agar kewalian itu tidak menjadi biasa. Karena kalau dibuka, dinampakkan, maka kewalian itu akan menjadi hal yang biasa. Padahal itu kewalian merupakan sesuatu yang luar biasa. Kaila yabtadila wala yashtahir, agar dia tidak menjadi hal yang biasa dan menjadi hal yang tidak masyhur, tidak lumrah. Nah, sesuatu yang sifatnya lumrah, sesuatu yang sifatnya kaprah itu menjadi murah. Padahal sesuatu kewalian itu sesuatu yang sangat berharga, yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pula Allah menutupi kewalian seseorang itu agar tidak mengetahui akan dia oleh orang yang tidak mengenal kadarnya. Nah, sehingga Allah memilih orang-orang yang berhak untuk mengetahui kewalian seseorang itu. Allah tidak akan memberitahu kepada kita kewalian seseorang kalau kita ini masih dianggap Allah belum bisa menghargai kewalian orang itu. Allah kadang akan menampakkan kewalian seseorang kepada kita kalau kita masih belum bisa menghargai sesuatu itu. Nah, kita umpamanya berisi permata, kita mempunyai permata yang sangat mahal. Tentu permata yang sangat mahal ini kita tutupi. Supaya apa? Supaya jangan mudah orang melihatnya.
Karena kalau mudah melihatnya, maka permata yang kita punya ini menjadi murah. Nah, ditutupi, ini permata dibuat dalam kain, dibuat dalam serupa, dibuat lagi dalam lemari, sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Kita kadang akan membuka permata kita itu di hadapan kanak-kanak, karena ini kadang mengerti bisa dibuangnya. Kanak-kanak diperlihatkan kepadanya permata berlian, umpamanya, ini kadang mengerti, bisa dibuangnya, bisa disia-siakannya. Nah, itulah Allah kadang akan menampakkan kewalian seorang hambanya kepada hamba yang lain, kalau hamba yang lain itu masih dianggap Allah belum mengerti, belum tahu nilai apa itu kewalian, apa itu wilayah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, walidzalika akhfa awliya'ahu fi khalqih, oleh karena yang demikian itu Allah menyembunyikan para wali-walinya itu di tengah-tengah makhluknya ini. Allah sembunyikan. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahui bahwa itu adalah waliullah. Kalau ada yang lain tahu, itu hanya habar saja. Hanya habar dari orang yang tadi. Kita tahu kewaliannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita tahu kewaliannya Syekh Al-Faqihul Muqaddam, dapat kabar dari orang-orang saleh, dapat berita dari orang aulia Allah. Kalau kita kadang akan bisa mengetahui kewalian mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, oleh karena demikian itulah Allah menyembunyikan para kekasih-kekasihnya itu bi khalqihi, pada makhluknya ini. Fala yattali'u alaihim illa man aradallah ay yakhussahu bima khassahum bihi fayuwaffiquhu tasdiqahum wal adaba ma'ahum aw man aradallah makrahu wa khidlana fala yuwaffiquhu tasdiqahum wal adaba ma'ahum. Maka tidak mengetahui akan para aulia, tidak akan tahu wali-wali Allah itu, kita kadang bisa mengetahui, kecuali orang yang mana Allah menghendaki mengkhususkan orang itu dengan sesuatu yang Allah khususkan mereka dengan sesuatu itu. Allah bisa menampakkan walinya itu kepada orang yang orang ini dikehendaki Allah menjadi wali juga. Nah, itu artinya Allah bisa membuka kepada kita walinya, kekasihnya di muka bumi ini. Nah, itu berarti Allah menghendaki kita ini akan menjadi seperti mereka itu. Fala yattali'u alaihim illa man aradallah ay yakhussahu bima khassahum bih. Orang yang dibuka Allah walinya, nah, dinampakkan oleh Allah, ini ya Tuhan waliku, ini kekasihku. Apabila kita ini dikehendaki Allah untuk menjadi seperti mereka, maka Allah beri taufik kepada kita untuk membenarkan mereka itu para wali dan beradab dengan mereka. Itu tandanya. Ini wali-wali ini di muka bumi ini bertebaran. Kekasih-kekasih Allah ini di muka bumi di mana-mana ada. Tapi karena itu Allah sembunyikan. Karena banyak manusia yang tidak tahu nilai kadar mereka itu. Allah sembunyikan. Allah bisa memberitahu bahwa itu adalah walinya kepada orang. Yang orang ini dikehendaki Allah mendapat seperti mereka. Maka tandanya orang ini Allah beri taufik untuk mempercayai para wali itu dan beradab beserta mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Umpamanya kita ini kada tahu pada orang itu orang istimewa di sisi Allah, kita kada tahu. Nah, tiba-tiba Allah berikan orang itu karamat di hadapan kita. Nah, orang itu diberi Allah karamat di hadapan kita. Ini berarti Allah menampakkan kepada kita bahwa itu adalah walinya. Nah, bila kita ini dikehendaki Allah baik, kita mempercayai karamat orang itu dan kita beradab dengannya. Nah, berarti kita ini bakal jadi orang seperti itu juga. Nah, itu para muhibbin rahimakumullah. Aw man aradallah makrahu wa khidlanah fala yuwaffiquhu tasdiqahum wal adaba ma'ahum. Bisa juga orang yang diperlihatkan Allah walinya itu kepada orang ini, orang yang Allah menghendaki menghinakan orang ini. Jadi orang yang dinampakkan Allah walinya itu bisa orang yang mulia, bisa orang yang hina. Nah, orang yang hina ini bagaimana? Orang yang begitu Allah nampakkan walinya di hadapannya, dia tidak diberi Allah taufik untuk membenarkannya dan beradab besertanya. Nah, ini berarti orang ini akan jadi orang yang terhina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi pemahamannya yang lebih jelas lagi, ini ada orang ini diberi Allah karamat yang mana kita menyaksikan atau mendengari karamatnya itu. Nah, apabila kita ini membenarkan itu dan kita bisa beradab dengan orang itu pertanda bahwa Allah akan memuliakan kita. Kita akan jadi orang seperti wali itu. Nah, tetapi apabila Allah memperlihatkan kepada kita walinya, lalu kita ini kada diberi taufik untuk membenarkan itu wali, tidak diberi taufik oleh Allah untuk menjaga adab dengannya, ini pertanda bahwa kita akan menjadi orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Waqad qila, sungguh dikatakan orang, innallah khabba'a salasan fi salasin, khabba'a ridah fi ta'atih fala tuhakkiranna ta'atallah syai'an, wa khabba'a suhtah fi ma'siyatih fala tuhakkiranna ma'siyatallah syai'an, wa khabba'a awliya'ahu fi ibadih fala tuhakkiranna ahadan la'allahu waliyullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 3 hal dalam 3 perkara. Pertama, Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam taat. Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam taat. Artinya di setiap perbuatan taat itu ada di dalamnya keridhaan Allah. Baik taat itu besar, taat itu sedang, taat itu kecil, pokoknya dalam taat itu ada terkandung keridhaan Allah. Maka janganlah kamu meremehkan suatu taat kepada Allah, karena di situ ada keridhaannya. Sekecil apapun taat itu mesti diambil. Artinya jangan dianggap remeh satu taat walaupun kecil, karena di dalamnya itu ada ridha Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan meremehkan perbuatan taat, jangan meremehkan sesuatu yang diperintah oleh Allah, karena di situ terkandung keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ada duit 1.000 rupiah. Duit 1.000 rupiah ini kita anggap kecil.
karena ada banyak manfaatnya. Tetapi duit 1.000 rupiah kalau kita sumbangkan, kalau kita sedekahkan, nah dalam duit 1.000 rupiah itu ada keridhaan Allah. Jangan anggap remeh lagi duit 1.000 yang telah disedekahkan itu. Duit 1.000 yang disedekahkan itu jauh lebih berarti daripada puluhan miliar yang ada di deposito kita. Kenapa? Karena duit yang dalam deposito kita, duit dalam tabungan kita, belum tentu ada keridhaan Allah di situ. Tapi duit 1.000 yang kita sedekahkan itu ada keridhaan Allah di dalam uang 1.000 rupiah itu. Jangan anggap remeh sesuatu yang di dalamnya ada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kemurkaannya di dalam maksiat. Jangan kamu remehkan sekecil apapun maksiat kepada Allah. Jangan kamu anggap remeh maksiat sekecil apapun, karena dalam maksiat itu ada kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah ini kalaunya menang daripada keridhaannya, kita akan masuk dalam neraka. Ini timbangan amal kita nih gimana? Di akhirat ditimbang amal kita sama beratnya antara kebaikan, kejahatan sama. Nah, sama. Cari amal lagi, kumpulkan lagi amal kita. Malaikat mengumpulkan sampai di posisi ini sama. Nah, datang amal kejahatan halus saja, kayak rambut diandak ke sebelah kiri, barat ke sebelah kiri. Nah, dengan sebilah rambut inilah kita masuk ke dalam neraka. Kalau kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan anggap remeh sesuatu amal kejahatan, karena yang sedikit itulah bisa membawa petaka bencana kepada kita. Kalaunya sama aja itu bisa selamat. Kan ditimbang amal, ambil amal kebaikan, letakkan sebelah kanan daun timbangan, amal kejahatan sebelah kiri, amal kebaikan sebelah kanan, amal kejahatan sebelah kiri, timbang sama. Nah, berarti kebaikan habis, berarti lagi. Berarti kejahatan ada kayak bilah korek api, andak bilah korek api ini ke sebelah kiri, barat ke sebelah kiri. Ini yang mencelakakan kita, sebilah korek api ini. Nah, jadi jangan anggap remeh satu maksiat, karena di situ ada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah menyembunyikan murkanya itu di dalam kemaksiatan. Sekecil apapun maksiat, di situ ada mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa khabba'a awliya'ah fi ibadih. Allah menyembunyikan para walinya, Allah menyembunyikan kekasihnya di tengah-tengah hambanya. Fala tuhaqqiranna ahadan. Jangan sekali-kali kamu meremehkan seseorang dari hamba Allah. La'allahu waliyullah. Barangkali dia itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Meremehkan, memperinting kekasih Allah itu sama halnya dengan memperinting, meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi wali-wali ini sembunyikan Allah di tengah-tengah hambanya. Nah, kemudian para ulama ada menjelaskan lagi kepada kita beberapa tanda-tanda, beberapa alamat-alamat yang ini mengarahkan kita kepada orang itu sebagai kekasih Allah. Kan jangan kamu remehkan hamba Allah, karena di situ ada wali-walinya. Siapa tahu yang kamu remehkan itu adalah waliullah, maka engkau akan binasa. Nah, ada tanda-tanda yang mengarahkan kita bahwa itu makin mendekati waliullah. Makin mendekati, bukan memastikan. Disebutkan dalam kitab Al-Ilmun Nibras, ini alamat-alamat yang mengarahkan bahwa itu ada kemungkinan hamba Allah itu seorang walinya.
Nah, disebutkan di dalam kitab itu, apabila pada diri seorang hamba itu ada salah satu di antara tiga, maka orang ini bisa kita i'tikadkan bahwa orang ini adalah orang yang mulia di sisi Allah. Artinya, kalau orang ini ada tanda-tanda di antara tiga ini makin kita hati-hati dengan orang itu. Karena siapa tahu orang ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tandanya itu adalah orang ini dimuliakan, dihormati oleh ulama-ulama ahlil ilmul batin. Ala ayyi sifatin kan. Nah, orang ini dimuliakan, dihormati oleh para ulama-ulama ahli ilmu batin. Nah, bila ada orang seperti itu, nah ini mengarahkan kepada kita orang ini orang yang mulia di sisi Allah, dan kita makin berhati-hati dengan orang yang seperti ini. Jangan sampai kita kehilangan adab dengan mereka atau tidak membenarkan apa yang mereka kerjakan atau katakan. Nah, orang ini dimuliakan, dihormati, disayangi oleh ulama-ulama ahli ilmul batin, oleh ulama-ulama sufi. Nah, ulama-ulama sufi itu menghormati lawan orang ini, walaupun orang ini misal suka berbuat maksiat. Ini ada orang ini kelihatan suka berbuat maksiat, tapi ulama-ulama ahli ilmu batin menghormatinya. Nah, kita hati-hati dengan orang itu. Yang kedua, ulama-ulama ahlul batin tidak ada yang menghormati orang ini. Tetapi orang ini orang yang kuat dalam agamanya, dan pada dirinya ada timbul hal-hal yang menyalahi adat. Walaupun orang ini kadang-kadang mau melakukan maksiat yang zahir. Nah, ini orang ini mengarah juga kepada orang yang dimuliakan Allah. Ini orang berpendidikan agama. Orang ini beragama kuat. Pada dirinya tuh ada timbul kadang-kadang hal-hal yang menyalahi adat atau karamat lah. Tapi orang ini mau melakukan dosa-dosa yang zahir. Nah, orang ini pun orang yang mesti kita hati-hati dengan orang ini. Artinya mesti beradab dan mempercayai mereka itu. Nah, yang ketiga, orang ini kada punya karamat. Orang ini kada diakui oleh ulama-ulama. Tapi orang ini kada pernah kita lihat, kita dengar berbuat satu kemaksiatan. Ulama-ulama kada mengakuinya. Karamat kada juga timbul pada dirinya. Cuma kita tahu orang itu kada biasa kita dengar, kita lihat berbuat maksiat. Nah, kita hati-hati juga dengan orang ini. Karena siapa tahu orang ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'du sufiyah wan nasu fil awliya ala arba'ati aqsam. Bermula manusia itu dalam hal menyikapi para wali Allah terbagi 4 macam. Al-qismul awwal hasala lahumut tasdiq bi ilmihim wal ilmu bi tariqatihim wal zawqu li ahwalihim faqad nalu manahu. Manusia yang pertama yang menyikapi para aulia Allah, mereka ini, manusia ini membenarkan dengan wali-wali Allah. Mereka membenarkan dengan ilmu mereka, mengetahui dengan tarikat mereka, dan merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Maka ini manusia adalah sudah tergolong golongan mereka. Ini ada orang wali-wali, ada para aulia Allah. Terhadap para wali ini ada Syekh Abdul Qadir Jilani, ada Faqih Muqaddam, ada wali-wali lainnya. Ini percaya dengan mereka.
dan ia mengetahui tarikat mereka itu, dan ia pun merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Nah, ini orang sudah jelas termasuk golongan mereka. Ini percaya dengan apa yang diucapkan oleh Faqih Muqaddam. Dia tahu tarikat apa Faqih Muqaddam itu, dan ia pun bisa merasakan dengan apa yang dirasakan oleh Faqih Muqaddam. Nah, ini orang sudah masuk dalam golongan Faqih Muqaddam. Itu pertama. Al-qismus tsani, bagian yang kedua di antara manusia, hasalalahumut tasdiq wal ilmul mazkur duna dzauq. Dia mempercayai para waliullah. Dia tahu tarikat mereka, tapi dia belum merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Ini apa-apa yang dia Faqih Muqaddam percaya. Jar Faqih Muqaddam aku tiap malam ke surga, percaya ini. Jar Faqih Muqaddam aku 70 kali sehari naik ke Lauhil Mahfuz, percaya ini. Dan ini tahu tarikat Faqih Muqaddam, tarikat ini tahu, tapi belum pernah merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Faqih Muqaddam. Nah, orang ini pun termasuk golongan mereka juga. Nah, masuk golongan juga. Artinya selamat ini orang, beruntung ini orang. Al-qismus tsalis, bagian yang ketiga, hasalalahumut tasdiq dunahuma. Ini percaya apa yang jar para wali. Apapun yang jar para wali percaya. Tapi nya kada tahu ilmunya apa, kada tahu. Apalagi merasakan makin jauh lagi. Jar Faqih Muqaddam bila orang ka ini akan ka ini, nya percaya. Ujar wali ini siapa nama macam ini percaya. Jar Faqih dia seorang wali, malam tadi aku ke Makkah, subuh ini datang, percaya. Nah, ilmunya kada tahu apa, kada tahu ilmunya. Tarikatnya apa, kada tahu. Merasakan makin lagi, cuma modal percaya. Nah, golongan yang ketiga ini, faqad sa'idu wa nalu barakatahum. Ini beruntung dan dapat syafaat berkat mereka para wali-wali itu. Al-qismur rabi, bagian yang keempat, lam yahsul lahum minas salasah syai'un. Nah, bagian keempat ini orang yang kada percaya dengan karamat-karamat wali itu. Kada percaya, apalagi merasakan, apalagi mengetahui tarikatnya. Ini kada percaya. Apa yang ada dalam kitab-kitab manaqib bahwa si wali ini dia sehari semalaman bisa keliling dunia, ini kada percaya. Kada mungkin, kada masuk akal jadinya itu. Ada kisah-kisah para wali, ini kada percaya. Nah, orang seperti ini percaya kada, mengetahui tarikat mereka kada, merasakan apa yang mereka rasakan kada juga. Hadza yuhramu barakatahum, ini orang dicegah berkah mereka. Kada akan dapat berkah mereka. Wa qala syuyukh, dan berkata para syekh, wa yukhsha alaihi su'ul khatimah, dikhawatirkan atas orang ini meninggal dalam su'ul khatimah. Kalian mempercayai Jar Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir, siapa yang mengamalkan amalanku mati ke surga. Aku udah percaya itu. Jangan Nabi mendakan aku percaya. Ujarnya umpamanya nih. Ini orang dikhawatirkan kena matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Kada percaya dengan kekasih Allah sama dengan kada percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi kesimpulannya bahwa para wali-wali Allah itu dilindungi oleh Allah, ditutupi oleh Allah, kada diketahui oleh makhluknya, kada diketahui. Bisa Allah beritahu makhluknya ini bahwa si A itu wali Allah, dengan maksud orang ini jadi mulia bila mana dia membenarkan dan beradab. Dan orang yang diberitahu Allah bahwa orang itu waliullah, dia bisa celaka kalau dia tidak percaya dan tidak beradab dengan mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke 154 dari Al-Hikam. Berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah,
Subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi illa min haitsu dalilu alaihi wa lam yusilhum ilaihim illa man arada an yusilahu ilaihi. Artinya, Maha suci Allah, Maha suci Allah yang tidak menjadikan dalil atas para walinya, melainkan dari sekira-kira dalil atas dirinya. Dan Allah tidak menyampaikan mereka hamba-hambanya kepada para walinya itu kecuali orang yang Allah kehendaki bahwa Allah sampaikan orang itu ilaih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, saddara bitasbih isy'aran bi'azamati hadal amr wa huwa kadzalik. Pengarang tadi memulai hikmah ini dengan tasbih subhanaman. Itu memberikan isyarat, memberitahukan kepada kita dengan besarnya ini perkara. Sesuatu ungkapan tasbih subhanallah itu sesuatu ungkapan yang menakjubkan bagi kita. Apabila kita melihat atau mendengar sesuatu yang menakjubkan, kita disunnahkan untuk bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, perkara ini adalah perkara yang besar, perkara yang menakjubkan. Oleh karena itu, beliau mulai dengan subhana, maha suci Allah. Idza awsalallahu 'abdan ila waliyyin min awliyaihi وأقر في قلب هذا العبد أن هذا ولي من أوليائه بعد أن أشهده خصوصيته ثم وفقه تصديقه وخدمته والأدب معه وأشرقت محبة ذلك الولي في قلبه من حيث إنه ذاته فلا شك أن هذا العبد سيصل إلى الله تعالى ولو بعد حين. Artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan seorang hambanya kepada seorang wali daripada wali-wali Allah. Nah, artinya ini kita dipertemukan oleh Allah atau dikumpulkan oleh Allah dengan salah seorang wali daripada wali-walinya. Nah, kemudian Allah menetapkan di dalam hati kita, Allah menetapkan di dalam hati kita bahwa orang yang di hadapan kita ini, orang yang kita bertemu dengannya ini, waliyun min awliyaih, adalah wali daripada walinya Allah. Sesudah Allah perlihatkan kepadanya kelebihan, keistimewaan itu si wali tadi. Nah, jadi kita dihalau, dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah kepada salah seorang walinya. Lalu Allah perlihatkan kepada kita kelebihan, keistimewaan si wali itu kepada kita. Nah, baik kelebihan keistimewaan ilmunya, baik kelebihan keistimewaan amaliyahnya, atau keistimewaan lainnya. Nah, setelah kita diperlihatkan Allah kelebihan seorang wali tadi, lalu Allah menetapkan di dalam hati kita, sehingga hati kita berkata bahwa ini orang adalah wali. Ini orang adalah wali. Nah, kemudian Allah memberikan taufik kepada kita
sehingga kita bisa membenarkan, mempercayainya. Kita berkhidmat, berkhadam kepadanya, dan beradab, bertata kerama besertanya. Kemudian lagi memancar cahaya kecintaan kita kepada wali itu. Memancar cahaya kecintaan kepada wali itu pada hati kita dari sekira-kira zatnya si wali itu. Nah, fala syakka anna hadza, tidaklah ragu-ragu bahwa ini hamba tadi akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala walau ba'dahin, sekalipun lama jauh di kemudian hari. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ini sesuatu yang menakjubkan. Makanya itu subhana. Biasa orang mencapai kewalian itu dengan amaliyah-amaliyah. Ada orang mencapai kewalian itu dengan aurat, dengan wirid-wirid yang banyak. Dengan macam-macam mujahadah dan sebagainya. Maka sampailah dia kepada tingkatan waliullah. Nah, sedangkan ini tidak demikian. Dia dipertemukan Allah dengan seorang wali, lalu di hatinya itu mengatakan bahwa ini adalah wali, dan dia melihat ada kelebihan-kelebihannya, lalu dia mencintai si wali itu. Mencintai wali itu karena diri si wali itu, bukan karena lain hal. Dia cintai si wali itu karena dirinya si wali itu. Lalu dia berkhadam kepadanya, dia beradab baik kepadanya. Nah, orang seperti ini satu saat akan diberi Allah al-wuslah sampai ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jalan lain untuk mencapai kewalian itu. Bisa dengan ilmu, bisa dengan amal, dengan wirid, dengan bacaan, bisa dengan cara yang demikian itu. Para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'du sufiyah, berkata sebagian sufi, awliyaullah ta'ala abwabullah. Wali-wali Allah itu adalah pintu-pintu Allah. Wali-walinya itu adalah pintu-pintu Allah. Wa ma'rifatuhum mafatihu tilkal abwab. Mengenali para wali itu merupakan kunci pintu-pintu Allah itu. Wa asnanu zalikal miftah, dan gigi itu kunci. Kunci itu ada begigi. Nah, biasanya ngaran kunci itu ada giginya. Ada rigid-rigidnya tuh. Kuncinya dol, kada mau laginya. Kada kebuka mau. Nah, kunci itu ada asnannya, ada giginya. Nah, gigi-gigi kunci itu pertama hifzul hurmah. Menjaga kehormatan si wali itu. Menjaga kehormatan si wali itu artinya menjaga kehormatan anaknya, istrinya, keluarganya, dan sebagainya. Artinya kita berkelakuan, bersikap memelihara keluarganya. Dan kita berkelakuan yang mengangkat derajatnya. Jangan sampai kita berkelakuan, jangan sampai kita berakhlak yang memalukan kepada wali itu. Kita ini anak buah wali umpamanya, tapi kelakuan menyupanakan sidin. Nah, ini anak buah orang wali, orang dekat dengan orang wali, tapi kelakuan menyupanakan sidin. Kelakuan di luar di mana memberi malu sidin itu anak buah si anu ya. Nah, kelakuannya kayak itu. Nah, ini orang katulahan ini. Orang katulahan. Kalau orang nang hendak dapat itu menjaga kehormatan. Hifzul hurmah. Menjaga kehormatan si wali tadi. Wa husnul adab. Baik tata kerama. Wal khidmatu, berkhidmat.
Wasidqul mahabbah, dan benar-benar cinta kepada si wali tadi. Faman khalatahum bidzalik, barang siapa yang bergaul dengan para aulia Allah bidzalik, dengan demikian tadi, futihalahu, orang ini satu saat akan dijadikan wali oleh Allah Ta'ala. Satu saat, kapan-kapan, orang ini walaupun tanpa banyak amalia, walaupun tanpa banyak wirid, satu saat dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi tadi bahwa wali Allah itu laksana pintu Allah. Nah, mengenal dengan wali itu berarti kita punya kunci terhadap pintu Allah itu. Nah, kunci itu ada gigi-giginya, ada asnannya. Walaupun kenal, walaupun bisa kuncinya dul, kada kawa dibuka juga. Nah, kita punya kunci, kita sudah kenal kepada waliullah, kita sudah kenal kepada mereka. Nah, kuncinya itu. Dan gigi-giginya hifzul hurmah tadi. Jaga kehormatan sidin, jaga. Jangan memberi malu kelakuan lawan sidin itu. Satu. Yang kedua, wa husnul adab, baik tata krama. Wal khidmatu, berkhidmah. Wasidqul mahabbah, dan benar-benar cinta. Itu modalnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kecintaan seorang wali, di dalam kitab Al-Ibriz disebutkan, perkataan Ahmad Ibnul Mubarak, kecintaan seorang wali itu kepada kita, itu tidak seberapa memberikan manfaat kepada kita. Sama halnya kecintaan Rasul kepada umat, itu tidak seberapa memberi manfaat. Yang lebih bermanfaat itu adalah kecintaan kita kepada wali itu. Itu lebih bermanfaat. Nah, kecintaan kita kepada Rasul itu lebih bermanfaat. Nabi itu cinta dengan Abu Lahab. Nabi cinta dengan Abu Jahal. Nabi sayang orang-orang kafir itu, sayang Nabi kita. Cuma mereka tidak cinta kepada Rasulullah. Mereka benci kepada Rasulullah. Sehingga tidak ada hidayah datang kepada mereka. Bukan main Nabi sayangnya kepada mereka orang Quraisy Makkah itu. Sayang Nabi kepada Abu Jahal. Sayang Nabi kepada Utbah. Sayang Nabi kepada Abu Lahab dan lain Abu Sufyan. Tapi karena mereka kada sayang dengan Nabi, mereka kada cinta dengan Nabi, hidayah ditutup oleh Allah. Nah, wali-waliullah itu sayang kepada kita. Wali-wali Allah itu sayang, cinta kepada kita. Tapi karena kita kada cinta kepada mereka, maka tertutuplah berkah daripada mereka itu. Nah, jadi kecintaan seorang wali kepada kita itu ada manfaat, cuma kada banyak. Tetapi kalau kecintaan kita kepada wali, nah itu yang sangat bermanfaat. Para muhibbin rahimakumullah. Disebutkan dalam kitab Al-Ibriz itu bahwa kecintaan yang sangat dari seseorang kepada waliullah itu bisa menarik ilmu yang ada dalam hati mereka kepada dirinya. Nah, kecintaan kita yang sangat kepada seorang wali itu bisa mendatangkan berkah dari wali itu kepada hati kita. Walaupun si wali itu kada tahu bahwa kita cinta kepada beliau umpamanya. Nah, jadi para muhibbin rahimakumullah, lalu bagaimana yang dimaksud dengan cinta itu? Sidqul mahabbah tadi, atau mahabbah shadikah. Masing-masing kita pasti mengakui kita cinta kepada waliullah. Kalau kita tahu si fulan itu wali, kita pasti cinta kepadanya. Tapi apakah cinta kita itu sampai kepada sesuatu yang bisa menarik rahasia yang ada dalam diri seorang wali itu? Apakah cinta kita itu sampai kadarnya, sampai nilainya, sehingga bisa menarik apa yang dalam hati si wali pindah ke dalam hati kita, disalin ke dalam hati kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ini sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW, sangat cinta.
Nah, Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, ulun ini kada pahapalan, ulun ini kada pintar, ulun ini kada apa. Beri ulun sesuatu. Ya, Nabi buka surban ikam untuk buka. Nah, Abu Hurairah buka surban, diambil Nabi dari dada sidin, diandak sidin dalam surban Abu Hurairah itu. Nah, sesudah itu Abu Hurairah jadi manusia yang dahsyat, yang luar biasa. Sekian ribu hadis hafal di kepala. Ini transfer ilmu. Nah, kenapa bisa demikian? Karena Abu Hurairah punya kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang kita maksud dengan modal cinta kita itu, kita bisa menarik, bisa menyalin makrifat wali itu supaya ada dalam hati kita. Ilmu yang ada pada sidin ada pada kita. Nah, modalnya iya tadi. Salah satunya adalah kecintaan yang benar. Yang kemudian Ahmad Ibn Mubarak ditanya, bagaimana tanda alamat kecintaan yang benar kepada seorang wali itu? Beliau menjawab, antakuna rahatuhu bizatil wali, fala yatafakkaru illa fiha wa la yahtammu illa laha wa la yafrahu illa biha wa la yahzanu illa 'alaiha hatta takuna harakatuhu wa sakanatuhu sirran wa 'alaniyah huduran wa ghaibatan fi masalih zatil wali fala yubali bi zatihi wa la bi masalihi. Udah sidin kecintaan yang benar kepada seorang wali yang dapat menarik ilmu mereka kepadanya. Itu adalah orang yang rahatuhu bizatil wali. Orang yang kelapangannya itu pada zat si wali itu. Kegembiraannya itu datang ketika dia dekat dengan seorang wali itu. Kalau dia dekat dengan si wali itu, dia gembira luar biasa hatinya. Nah, dia tidak berpikir kecuali untuk seorang wali yang dicintainya itu. Dia tidak sedih kecuali karena sesuatu yang ada pada si wali itu. Dan geraknya, diamnya, hadirnya, gaibnya tidak ada lain, hanya memikirkan kemaslahatan zat seorang wali itu, melupakan kemaslahatan tentang dirinya sendiri. Nah, itu yang disebut dengan mahabbah shadiqah. Kalau kita punya mahabbah seperti itu kepada seorang wali, kita akan jadi Abu Hurairah seperti dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Para muhibbin rahimakumullah. Paman khalatahum bidzalik futiha lahu wa illa fahuwa ala khatar. Barang siapa yang bergaul dengan wali-wali Allah dengan cara seperti tadi, menjaga kehormatan beliau, baik adab dengan beliau, berkhidmat, cinta yang benar, maka akan dibukakan pintu Allah kepada orang tersebut. Wa illa jika tidak, dia bergaul tapi kadang menjaga kehormatan, tidak beradab dan sebagainya, bahwa ala khatar, maka orang ini berada dalam sesuatu yang membahayakan dirinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa idza usila 'abdun ila waliyin wa ushhida khususiyatah wa lam yusaddiqhu aw lam yata'addab ma'ah fahadza la yazdadu minallahi illa bu'da. Apabila seorang hamba itu dikenalkan kepada seorang waliullah, diperlihatkan kepadanya kelebihan-kelebihan seseorang wali itu. Ini sudah kenal lawan waliullah, melihat sudah kelebihan-kelebihan sidin, keistimewaan sidin, tapi nya kada percaya. Maka betulan aja itu kada percaya. Atau percaya cuma kada beadab. Percaya pada sidin itu wali, cuma kelakuan kada beadab, menyupanakan sidin segala macam, mariputi segala macam. Nah, maka ini orang tiap hari semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahadza la yazdadu minallah illa bu'da. Makin hari makin lupa kepada Allah, makin hari makin sibuk dengan dunianya, makin hari makin sibuk dengan masalahnya. Nah, padahalnya tahu dengan waliullah, melihat kelebihan-kelebihannya, tapi
kada percaya, atau percaya cuma tidak bertata krama yang baik dengan mereka itu. Wa kadzalika idza usila ila waliyyin wa ushhida khususiyatah wa saddaqahu wa khadamahu wa ta'addaba ma'ahu wa ahabbahu walakin ahabbahu li gharadin min agradid dunya fahadha wa in baqiya ma'al wali al-fa'am lam yanal minhu syai'a. Demikian pula orang yang disampaikan kepada seorang wali, diperlihatkan kepadanya kelebihan itu si wali tadi, dia percaya dan dia berkhadam dan beradab baik dengan si wali tadi, beradab bagus. Dan dia cinta kepada si wali itu. Tetapi cintanya itu karena tujuan-tujuan duniawi. Tujuan duniawi. Supaya urusannya lancar, supaya rezekinya luas, semua mudah perkaranya menang, apa segala macam. Padanya percaya lawan si wali itu bahadam, beradab nang bagus, cinta benar. Tapi cintanya karena ada kepentingan dirinya di situ. Nah fahadha, maka ini orang wa in baqiya ma'al wali al-fa'am, sekalipun tinggal bersama si wali 1000 tahun, lam yanal minhu syai'a, dia tidak akan mendapat apa-apa daripada si wali itu. Cuma kata katulahan ini katanya percaya, membujurakan, beradab, berkhidmat, cinta, tapi cintanya benar kita salah. Cinta karena untuk kepentingan dunianya. Nah, walaupun dia hidup 1000 tahun dengan seorang wali, nah dia selamat, cuma kada dapat kemakrifahan, kada dapat keilmuan, keberkahan khusus dari seorang wali tadi. Nah, yang pertama tadi yang berat, nah itu nang la yazdadu minallah illa bu'da. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu masalah ini adalah masalah yang azim, masalah yang besar. Nah, maka pengarang tadi memulainya hikmah ini dengan ungkapan subhana man lam yaj'alid dalila ala awliya'i illa min haitsu dalilu alaihi wa lam yusilhum ilaihim illa man arada ay yusilahu ilaihi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apa yang bisa kita tarik dari seorang waliullah itu sangat tergantung dengan kadar yang ada pada diri kita. Sekadar apa cinta kita kepada mereka, sekadar apa khidmat kita kepada mereka, sekadar apa adab kita kepada mereka, maka sekadar itulah yang bisa masuk ke dalam hati kita. Artinya kada full. Abu Hurairah tadi kan karena sedang luar biasa lawan Nabi, hidup mati diserahkan kepada Nabi, sehingga begitu disalin langsung menjadi orang yang luar biasa. Nah, artinya kalau kita memberikan kadar 10% itulah akan sampai kepada hati kita ilmu, berkah, ma'rifat yang ada dalam hati seorang wali kepada kita. Kalau kita berikan adab cinta kita kepada mereka 5% itulah yang masuk ke dalam hati kita. Jadi sesuai apa yang kita berikan kepada mereka itulah yang masuk ke dalam hati kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ini merupakan jalan lain. At-turuq ilallah biqadril anfas. Jalan menuju untuk sampai kepada Allah itu sangat banyak jalannya. Sebagaimana banyaknya napas-napas ini. Ada yang sampai menuju Allah dengan jalan memperbanyak zikir. Ada yang sampai kepada Allah dengan jalan memperbanyak salawat. Ada yang sampai kepada Allah dengan jalan macam-macam. Nah, salah satu jalan diterangkan oleh beliau tadi, bahwa kita sampai kepada Allah, diberi ma'rifat oleh Allah melalui bergaul dengan seorang wali daripada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hikmah yang ke-155. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله حسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله حسن الخاتمة. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم